Biar makin semangat lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamun ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, bertolabul ilmi bersama Sobat Ngaji di kajian rutin setiap hari Ahad malam. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Waalaikumsalam. beserta Allahumma keluarganya salli wa sallim alaih. yang Allahumma mana salli. beliau Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya Amin. robbal alamin. Amin ya Rabbal Amin. alamin. Baik, alhamdulillah selamat malam dan juga selamat bergabung kembali kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah mencapai 70 partisipan ya, Masya Allah. Dan jangan lupa Bapak Ibu semua bisa di-sharekan juga untuk linknya kepada semua orang untuk bisa bergabung dan juga bertolabul ilmi bersama kita di sini ya. Baik Bapak Ibu semua, Siva di sini mau sapa-sapa terlebih dahulu. Oke, di sini Bapak Ibu semua pastinya dari berbagai wilayah Indonesia atau mungkin bahkan ada dari luar negeri pun pasti ada ya Bapak Ibu semua. Nah, kabarnya bagaimana nih Bapak Ibu semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat Positif. walafiat. Alhamdulillah baik ya Bapak Ibu semua, mudah-mudahan sehat selalu. Bagi yang kurang Amin. fit, mudah-mudahan diberikan kesehatan kembali. Amin ya rabbal Amin ya. alamin. Oke Bapak Ibu semua, malam hari ini kita akan memurojaah serta menuntaskan materi sebelumnya. Nah, di sini siapa yang masih ingat nih materi sebelumnya kita membahas materi apa nih Bapak Ibu semua? Untuk hari Ahadnya. Makhorijul huruf asyafatan, Masya Allah ya. Oke, betul sekali Bapak Ibu semua. Insya Allah kita akan sama-sama menyimak dan menuntaskan materi tersebut oleh Ustadz Ari Abdullah yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Nah, di sini Ustadz Ari juga sudah bergabung. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tasyifa. Alhamdulillah Ustadz, bagaimana nih kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya, Syifa? Gimana, Syifa? Alhamdulillah sehat juga nih Pak Ustadz ya. Tentunya juga semangat serta bahagia Ustadz ya malam hari ini karena ditemani dengan pola-pola asyik dari kalender terbaru nih Pak Ustadz. Masya Allah. Oke, sepertinya Ustadz Ari pun juga sudah siap untuk memaparkan materi malam hari ini Bapak Ibu semua. Nah, kalau Bapak Ibu semua gimana nih? Semangat dan siap untuk menyimak materi malam hari ini? Insya Allah Semangat. Insya siap. Allah ya, semangat ya. Oke, kalau begitu. Nanti mohon dukungannya juga untuk saat kajian agar KBM-nya berjalan dengan lancar. Untuk mikrofonnya boleh bantu dimatikan terlebih dahulu. Nanti terkecuali ada interaksi boleh di-on-kan lalu di-off-kan kembali ya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu semua, jika semuanya sudah siap dan semangat, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk waktu dan tempatnya, Sifa serahkan kepada Ustadz Ari. Silakan Pak Ustadz. Ya, syukran Tasyifa atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, kita testing suara dulu. Suara saya jelas? Insya Allah jelas. Alhamdulillah. Ini kebetulan namanya mikrofonnya kita coba yang yang ini ya. Kalau misalkan jelas, ya kita pakai yang ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, seperti biasa yang baru hadir sekali, sharekan nama kota asal mana,
dan juga apa namanya mengetahui informasi kelas besarnya di media apa gitu ya, mau itu di Al-Quran, poster, ataupun apa produk-produk sobat ngaji yang lainnya ya. Baik, kita akan mulai untuk kajian pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat terbesarnya ya, berupa kesehatan dan juga waktu luang. Yang insya Allah kita maksimalkan kembali Bapak Ibu sekalian. Sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk belajar, maka kita manfaatkan, maksimalkan, dan kita patut bersyukur terhadap nikmat Allah yang Allah berikan pada kesempatan malam hari ini ya. Sebagaimana Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman, kepada orang yang bersyukur, la in syakartum la aziddanakum ya. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah syukur itu. Tapi Allah pun juga memberikan peringatan. Wala in kafartum inna adzabil syadid. Ya, kalau ingkar atau kufur terhadap nikmat Allah, hati-hati, azab Allah sangatlah pedih. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita terjaga, terlindung dari api neraka, dan juga mudah-mudahan kita dipertemukan kembali suatu saat nanti. Kalau sudah waktunya, mudah-mudahan Allah pertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat insyaallah ya. Baik, alhamdulillah ya. Baik. Tanpa terasa ya, kita bisa bertemu lagi di kajian hari Ahad ini, dan juga jangan bosan-bosan Pak Bu ya melihat wajah saya. Ya. Dan insyaallah nanti apa namanya? Kita pun juga ke depannya akan mengenalkan asatid-asatid dari tim Sobat Ngaji pun juga insya Allah yang akan membersamai Bapak Ibu sekalian nanti untuk belajar ya. Pokoknya sebagaimana guru-guru kita mengatakan, siapapun gurunya kita ambil ilmunya ya. Siapapun gurunya, kalau kita apa namanya, kita ambil manfaatnya, ilmunya. Kalau yang tidak kita paham ataupun tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sekalian inginkan, simpan saja gitu ya. Jadikan ilmu yang terbaik insyaallah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini pun juga kita sama-sama belajar sebagaimana mudah-mudahan kita termasuk manusia terbaik ya. Sebagaimana Rasulullah katakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu ya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang terbaik karena belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Saya pun juga di sini hanya men-sharingkan saja, Bapak Ibu sekalian, men-sharingkan pengalaman belajar dan mengajar saya, yang insya Allah mudah-mudahan melahirkan ilmu yang bermanfaat, melahirkan ilmu yang bisa Bapak Ibu sekalian praktekkan dan juga ajarkan, insya Allah ya. Kita sama-sama berdakwah ya, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian pun juga semuanya bisa berdakwah ya, dengan mengajak yang lainnya untuk kekajian ini saja, insya Allah itu menjadi dakwah dan jariah ya. Maka dari itu silakan sharekan kepada saudara-saudaranya, teman-temannya untuk link pada malam hari ini insya Allah ya. Dan harapan kami pun juga mendapatkan masukan-masukan dari Ayah Bunda dan juga koreksian-koreksian tentunya yang kita harapkan, sebagaimana kita punya slogannya ya, koreksi ini menumbuhkan bukan menjatuhkan. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak usah takut untuk mengkoreksi kami dan memberikan masukan ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada malam hari ini kita akan mulai bertilawah kembali. Masih ingat sekarang malam hari ini berarti kita masuk ke ain keberapa Bapak Ibu sekalian? Masih ingat? Ada yang mencatatnya? Ayat 20. Ketiga ya? Ain ketiga ya? Oke, Nah, pinter. ayat 30. Ayat Seperti biasa 30. kita akan konsistenkan, kita
kita mulai darasan Al-Qur'annya ya. Baik, terakhir kita di halaman 5 ya. Sekarang halaman 6 Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kalau sudah mulai banyak mohon dicatat ya. Dikhawatirkan saya lupa catat ya karena memang banyak deresan-deresan dari jamaah yang lain ya sehingga dikhawatirkan tertukar ya untuk untuk ayatnya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa ya, kita akan membaca bersama-sama dari ayat 30 berarti ya sampai kita menemukan ain gitu ya, sampai kita menemukan tanda ain atau tanda ruku' gitu ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa tanda yang mana untuk memotivasi kita mengkhatamkan Al-Qur'an ya. Dari mulai tanda manjil ya. Manjil itu kurang lebih per 4 juz gitu ya. Atau misalkan 30 juz itu dibagi menjadi 7. Maka itu manjil ini nanti ukurannya adalah ukuran para sahabat ya. Kira-kira di sini Bapak Ibu sekalian ada yang baca satu hari satu manjil? Ada tidak Bapak Ibu sekalian? Yang membaca satu hari satu manjil di sini ada? Ya, Masya Allah kalau ada ya, itu sekelasnya para sahabat Rasulullah. Masya Allah ya, sahabat Rasulullah sering menghatamkan satu pekan ya, 1 minggu sekali khatam Al-Quran ya. Nah itu dengan tanda manjil, nanti di dalam Al-Quran itu ada tanda manjil. Terus ada yang kedua, kalau misalkan kita tidak sanggup untuk membaca satu manjil satu hari, maka kita bisa membaca 1 juz gitu ya, 1 juz 1 hari, berarti kita bisa khotam 30 harian gitu ya. Terus kalau misalkan masih tidak sanggup 1 juz 1 hari, kita kurangi menjadi 1 hizb gitu ya. 1 hizb itu berarti setengah juz ya, atau dikurangi lagi menjadi ruku hizb, rubu afwan ya, rubu hizb ya, dari 1 hizb itu dibagi 4 ya. Terus sampai mengerucut ke tanda ain ataupun tanda ruku gitu ya. Nah, kalau di Mushaf Al-Quran Madinah itu tanda ruku itu tidak ada. Hanya ada di Mushaf Al-Quran Indonesia, Pak Bu ya. Di Mushaf Al-Quran Madinah tidak ada ya. Jadi di Al-Quran Mushaf Madinah itu adanya rubu hizb. Itu paling ini ya, paling bawah lah ya. Levelnya paling sedikit gitu ya. Nah, tapi kalau bagi kita lumayan tuh ya. Apalagi membaca Al-Qurannya dengan mentajwidkan. Terus kalau misalkan tidak sanggup 1 ruku, berarti berapa Bapak Ibu sekalian? 1 ayat. Ayat ya. Ini pernah sering saya sampaikan ya waktu dulu ya. Jadi ini yang dikatakan oleh para ulama tajwid gitu. Ya, ada sebagian ulama tajwid mengatakan gitu, betapa pentingnya membaca Al-Qur'an ya. Harus kita membaca 1 hari membaca Al-Qur'an gitu ya. Dengan motivasinya yang tadi. Kalau misalkan tidak sanggup 1 manjil ke juz, tidak sanggup ke hizb, tidak sanggup ke rubu hizb, tidak sanggup ke ruku', tidak sanggup lagi 1 ayat ya. Wadduha sadaqallahul azim. Misalkan gitu ya. Kalau tidak sanggup 1 ayat Bapak Ibu sekalian gimana? Masih ingat? Nah, kata ulama tersebut, pegang Al-Qur'annya, buka Al-Qur'annya, dan renungi dosa apa yang telah Anda lakukan sehingga 1 ayat saja tidak bisa dibaca. Masya Allah ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita meskipun 1 minggu sekali gitu ya, kita programkan saja khususnya di Tahsin Akbar ini hari Ahad ya, kita akan dersan setiap pekannya 1 ain, gak apa-apa ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak tunggu lama lagi, kita akan membacakan bersama-sama seperti biasa. Teknisnya gimana? Bapak Ibu sekalian mute-kan suaranya ya, mikrofonnya di-mute-kan, mengikuti bacaan tanpa di-on-kan mikrofonnya. Jadi sehingga fokus ke apa yang saya bacakan ya. Siap ya? Baik, saya akan awali dari ta'awudz, langsung kita masuk ke ayat 30 ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار
النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, dicatat, silakan dicatat ya sampai ayat 39. Nanti insyaallah ayat 7. Masih halaman 7 ya. Nanti kita lanjutkan di ayat 40. Alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu di asyafatan ya. Asyafatan itu apa Bapak Ibu sekalian masih ingat? Bibir. Dua bibir. Dua bibir. Dua bibir. Dua bibir. Baik, kita akan lanjutkan berkaitan dengan sifat yang ada di dua bibir ya, yaitu asyafatan. Sebentar, saya buka dulu. Nah, baik. Apa itu asyafatan? Asyafatan artinya dua bibir, tempat keluarnya makhraj. Makhraj itu tempat keluar ya. Jadi ini tempat keluarnya itu disebutnya makhraj. Terbagi kepada dua tempat ya. Nah, dan dari tempat ini keluar sebanyak 4 huruf. Fa, mim, ba, wa. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita sudah membahas waktu lalu di pembahasan huruf yang pertama yang kita bahas adalah huruf waw, gitu ya. Nah, di sini ada sifat-sifatnya. Ada anatomi pengeluaran atau bunyinya di tempat bunyinya di mana, gitu ya. Nah, yaitu di dua bibir ya. Nah, yang sering kita sebut wawu atau wawu ya. Bebas ya. Nanti kalau misalkan pernah ada kalau guru saya Al-Ustaz Saiful Islam Mubarak waktu itu ya waktu daurah ya. Itu beliau mengatakan bahwa huruf yang ada di dalam Al-Qur'an atau huruf hijaiyah itu memang sulit untuk dilatinkan gitu ya. Sulit untuk dilatinkan ya. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian pasti sering melihat Latinnya berbeda-beda ya. Ada yang waw itu ya, ada wa dan u itu ya. Nah, kalau di sini wawu ya. Ini dari penulisan wawu gitu ya. Jadi lebih fokus ke memonyongkan dua bibirnya. Nah, sedangkan di sini ada sifat layin. Nah, layin itu Bapak Ibu sekalian lembut lunak itu ya. Jadi ini nanti dominan ya, dominan di layin. Maka dari itu huruf-huruf yang layin mempunyai lin itu salah satunya adalah huruf waw ya. Kalau di huruf al-lisan itu huruf ya ya. Makanya sering Bapak Ibu sekalian membaca kan au gitu ya. Kalau misalkan ada waw sukun sebelumnya fathah dan ya sukun sebelumnya fathah juga. Nah, ini termasuk lin ya. Harfulin, huruf lin. Maka itu kalau misalkan ada bunyi seperti ini atau ada huruf seperti ini, Bapak Ibu sekalian jangan au, jangan gitu. Tapi au. Gitu. Ya, terus berikutnya ada huruf ya sukun. Ai. Jangan ai. Nah, suka ada ya yang seperti itu suka ada ya. Pak Bu ya. Jadi au, ai, jadi panjang tuh ya. Padahal di sini tidak ada mad terkecuali nanti lin ini ada yang disebutnya madlin ya. Kalau madlin nanti kaitannya dengan ada madnya gitu ya. Ada madnya ketika kondisi sukun ya. Seperti halnya mad arid li sukun. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, harfulin pun juga sama ketika diakhiri huruf gitu ya. Ketika diakhiri huruf seperti misalkan ada Fir'aun gitu ya. Auna. Seperti ini ya. Fir'auna tuh ya. Ada Fir'aun. Jadi mad tuh ya, lin di sini ya. Aun, Fir'aun. Seperti itu ya. Nah, ini pun juga sama. Huruf waw ini salah satu di antaranya mempunyai sifat layin yaitu lembut lunak ya. Maka dari itu nanti di sini prakteknya ini lumayan asik nih Bapak Ibu sekalian ya untuk mempraktekkan huruf yang satu ini. Apalagi pernah ini minggu lalu kita bahas ya. Kita praktekkan cara bacanya. Masih ingat Bapak Ibu sekalian? Nah, ini perlu saya perlihatkan, mohon maaf ya. Afwan, ini hanya contoh saja.
Nah, untuk mengucapkan waw itu tentunya untuk memancing ya, Bapak Ibu sekalian, untuk memancing huruf waw kita awali dengan a yang panjang, hamzah. Au. Nah, ya. Jadi dari dua bibir kita. Au. Au. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian hilangkan a-nya. Jadi bunyinya au. 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 Gitu ya. Jadi bunyinya au. Au. Nah, ininya saja ya, wawunya saja. Maka dari itu praktek latihan yang ini cara prakteknya seperti itu ya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian yang belajar makhorijul huruf ya di modulnya Sobat Ngaji, ini level ketiga ya. Ini yang kita pelajari, Bapak Ibu sekalian pelajari, dan yang Bapak Ibu lihat ya, modul ini. Sebentar, mana? Saya share screen terlebih dahulu. Oke, nah ini ya. Modul yang saya perlihatkan ini modul tahsin level 3 ya. Jadi ini lumayan puncaknya di tahsin ya. Jadi kalau misalkan dasar tahsin kita dasar tahsin itu kita mempelajari seperti halnya pelajaran-pelajaran yang ringan ya, seperti mad dulu ya, mad 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Terus kita mengenal di tahsin 2 level 2-nya kita mengenal gunnah gitu ya, gunnah, sukun, qalqalah dan seterusnya ya. Nah, baru level yang ketiga kita mempelajari makhrijul huruf ya. Meskipun para ulama tajwid salah satunya Al-Imam Al-Jazari mengatakan bahwa makhrijul huruf dulu ya. Makhrijul huruf dulu yang kita pelajari sifatul huruf, tajwidul huruf gitu ya. Itu seperti itu ya. Terus sesudah itu ada riyadatul lisan ya, terus talaqi. Ya, masih ingat ya? Makhrijul huruf, sifatul huruf, terus tajwidul huruf, ada riyadatul lisan, ada yang terakhir adalah talaqi ya, mentalakikan bacaan kita ya. Nah, tentunya kalau misalkan kita memperhatikan urutan itu gitu ya, urutan yang mana kita itu awal mempelajari ilmu tajwid itu rukun-rukunnya itu salah satunya makhrijul huruf. Kita mengenal huruf-huruf ya. Kan Bapak Ibu sekalian dari kecil kita mengenal huruf hijaiyah ya. Seperti halnya tadi saya tampilkan tuh ya karya dari Sobat Ngaji Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau ada lagunya yang seperti itu, itu khasnya kita insya Allah ya, Sobat Ngaji. Dan ini memang belum dipublis ya, baru hanya ada di kalender yang satu ini nih ya. Jadi jangan ketinggalan juga nih kalender yang yang akan nanti kita perlihatkan juga, dan pola-pola ini nanti ada ya, pola-pola yang seperti ini nanti ada di kalender itu ya, tapi dasar-dasarnya disampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk pengucapan waw itu adalah harus memonyongkan dua bibir, afwan ya, bahasanya kita biar langsung saja memonyongkan atau mencucu itu ya, bibir kita maju gitu ya. Jadi kalau misalkan bibir kita tanpa maju bakal sempurna tidak Bapak Ibu sekalian? Nggak akan sempurna ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mengucapkan wawu, coba ya praktekkan. Ucapkan wawu tanpa bibirnya dimajukan atau dimonyongkan. Gimana bunyinya? Wah, gitu kan ya? Wah, enggak sempurna. Harus wa. Karena sifatnya itu di awal ya, ketika memonyongkan itulah sifatnya. Ya, maka dari itu saya tampilkan di sini Bapak Ibu sekalian untuk mempraktekkan huruf waw ini kita mengenal dulu sifatnya tanpa diberikan harokat, ya, tanpa diberikan. Jadi kalau dari segi bunyi pasti samar Pak Bu, tapi nanti akan kerasa dari akan terasa ketika kita melihat mungkin ya, dengan melihat bibir ayah bunda gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti ketika bertalaki itu pasti akan lebih khusus ya, apalagi terkhusus misalkan kalau misalkan kaum ibu-ibu nanti sama ustazah gitu ya. Terus kalau misalkan bapak-bapak bersama al-ustad gitu, seperti itu ya. Jadi nanti bisa disesuaikan. Tapi ini hanya gambaran saja ya. Jadi sehingga di sini ya nanti insya Allah saya pun juga akan menghadirkan ustazah biar nanti beragam gitu ya.
pengucapannya. Tapi sepertinya kalau Ustazah itu harus khusus untuk muslimah gitu ya. Kalau misalkan kita di sini bisa gabungan lah ya. Karena memang rata-rata mayoritas ya Bapak Ibu sekalian ketika belajar pasti jarang Ustazah yang menyampaikan gitu ya. Tapi nanti bisa jadi apalagi Ramadan, mudah-mudahan kita disampaikan ya usia kita di bulan Ramadan ya Bapak Ibu sekalian. Kita akan tempur belajar Bu Pak. Ya. Waktu tahun lalu saja kita tasin besar itu 4 kali ya. 4 kali subuh, pagi-pagi, siang sama sore. Karena malam itu kan tarawih ya. Jadi sehingga tasin besarnya dipundurkan ke sore gitu ya. Nah, itu kita tempur belajar ya dan harus memang memaksimalkan kita belajar di bulan Ramadan. Maka dari itu kita pun juga akan mempersiapkan amunisi dari sekarang ya. Bapak Ibu sekalian pun juga mempersiapkan berdoa terus kepada Allah mudah-mudahan disampaikan usia kita di bulan Ramadan nanti ya. Maka dari itu tadi kita belajar baca dari awal dersan itu untuk melatih dulu nih ya, karena secara umum mayoritas gitu ya kan khotaman itu di bulan Ramadan saja ya. Ya, padahal di bulan-bulan berikutnya itu seharusnya kita bisa khotamkan Al-Qur'an lagi ya. Tapi kita sama-sama, saya pun juga termasuk ya kita semua tidak sempurna ya Bapak Ibu sekalian ya. Sekelas guru pun juga sama ya. Jadi kita bersama-sama saja ya untuk mengkhotamkan bersama-sama. Nanti ada programnya. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian maksimalkan, jadwalkan dari mulai sekarang nih ya di data nih ya. Apalagi di kalender barunya ya di data. Nah, itu ya di data nanti persiapan khotaman bersama sobat ngaji gitu ya. Atau misalkan Bapak Ibu sekalian mempunyai 3 program ya, khotaman sobat ngaji, misalkan khotaman di kelas yang lain, khotaman di kelas yang lain, Masya Allah itu luar biasa ya, pahalanya double sekali ya. Baik, kembali kepada pembahasan ya, Afwan ya, Agmanja. Nah, huruf waw, ingat ya, untuk pengucapannya kita cucukkan saja atau memonyongkan saja dua bibir kita seperti ini. Tapi kalau dari segi bunyi Bapak Ibu sekalian ini akan samar ya. Bawa. Nah, di sini huruf waw ini ada yang namanya pengucapan ya, untuk pengucapan tasydid di huruf waw ini ada yang namanya an-nabr ya, an-nabru, yaitu nabr ya, penekanan. Tidak seperti ini Pak Bu. Bawa, tapi bawa. Ada sedikit hentakan ya, tapi tidak berlebihan, tidak bau. Nah, enggak ya, tapi bawa. Nah, itu ya. Terus berikutnya biwi. Nah, itu ya. Ini untuk melancarkan untuk melancarkan pengucapan ya. Maka dari itu ada yang namanya kesempurnaan dalam pengucapan harokat. Nah, itu ada Pak Bu ya, ada pelajarannya ya. Jadi nanti ada kesempurnaan dalam pengucapan vokal harokat fathah kasroh dhamma. Karena nanti apa? Karena nanti bisa jadi termasuk ikhtilas itu ya, ikhtilas terkait dengan harokat ya. Maka dari itu kita harus jelas ketika mengucapkan harokat. Biwi gitu ya, jelas. Enggak gini, biwi ya. Meskipun kita sering mendengar bacaan seperti ini, basmalah seperti ini Pak Bu. Pernah mendengar tidak bacaan basmalahnya yang seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ada tidak yang seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira bi-nya terdengar tidak? Terdengar jelas tidak Pak Bu kalau bacaannya seperti itu? Tidak. Ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sampai saat ini ada tidak yang seperti itu? Ada. Maka itu harus betul-betul teliti. Bismillah. Nah, jelas. B-nya harus terasa. La-nya terasa ya. Jangan sampai seperti pengucapan biu juga saja biwi saja sama misalkan. Biwi. Tapi biwi. Nah, terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, untuk melatih itu diperbolehkan ya, untuk melatih ya. Jadi kan ada juga sebagian asatid yang menekankan bahwa jangan berlebihan.
Tapi memang ada sebagian guru pun juga memperbolehkan karena ini kita posisinya sedang latihan, ya. Maka kalau sedang latihan biasanya kita berlebihan tuh. Biwi, biwi. Nah, biar jelas aja gitu ya. Nanti setelah apa namanya? Setelah mulai lancar baru apa namanya disempurnakan gitu ya. Yang asalnya biwi, biwi menjadi biwi. Jelas, biwi ya, meskipun pengucapannya sedikit ataupun ringan tapi jelas gitu ya. Oke, berikutnya ketika dhammah sama ya. Latih dulu sifatnya. Nah, boleh dipanjangkan Pak Bu, boleh. Boleh untuk latihan ya. Ini kita melatih. Hati-hati, jangan sampai gini. Bukan dhammah, tapi sifatnya. Beda ya, beda dengan wow itu sifatnya di dhammah. Maksudnya seperti halnya kita mengucapkan harokat dhammah. A I U gitu ya. Nah, tapi yang saya sampaikan di sini adalah lebih kepada pengucapan sifatnya. Kalau misalkan dhammah kita bertemu dengan wawu itu jadi made ya. Jadi jangan sampai bu. Jangan Pak Bu, tapi nah, jadi made ya. Baru kita ucapkan bu. Siap, kita latih lagi. Nah, ini latih dulu sama-sama Pak Bu ya. Nanti kita latih pola metode nabaknya ya. Nah, ketika sekarang kita berikan made ya. Masih ingat ini kalau misalkan kita apa namanya di dalam makhrijul huruf ataupun apa namanya yang disebutnya makhroji itu ya, tempat keluar. Nah, ini termasuk mad itu di al-jauf gitu ya. Al-jauf. Maka jangan sampai kita memasuki ke al-khishum ya. Jadi dijaga. Wa nah, gitu ya. Wa bawa ya. Jadi pengucapan ini Pak Bu ya. Nanti kita belajar satu dua udah jelas ya. Terus berikutnya kasroh sukun terus berikutnya bertemu waw sukun baru kita tasydidkan kita sambungkan ya. Rasakan mulutnya sampai rasa pegel ya. Udah kerasa pegel, nah, nanti insya Allah itu mulai lancar insya Allah ya. Berikutnya nah, oke, seperti itu ya. Baik, cukup. Ini karena sudah kita bahas Bapak Ibu sekalian, meskipun ada yang baru hadir ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita lanjutkan biar nanti cepat beres ya. Baik, saya akan coba praktekkan polanya terlebih dahulu ya, untuk pola dengan praktek metode banaba. Wanawuna waununa winawiuna wainiunau wanawuna waununa winawiuna wainiunau nau. Nah, ingat ya, yang tasdid itu kita agak berikan naber ya. Wunau. Seperti halnya kita memberikan harokat. Wunau wa. Nah, wa-nya tinggal dihilangkan. Ya, harokat fathahnya tinggal dihilangkan. Wunau. Oke, ya berbeda dengan yang atas. Kalau yang atas, wunau. Kalau yang bawah, wunau. Nah, jadi agak lebih ngalir lagi seperti itu ya. Baik, huruf waw sudah beres Bapak Ibu sekalian dan latihannya pun juga sudah. Sekarang kita lanjutkan ke huruf ba. Oke, asyafatan, kedua bibir masih ya. Makhraj huruf ba keluar dari bibir, merapat kedua bibir. Nah, jadi bibirnya harus dirapatkan Pak Bu. Ya. Kalau misalkan huruf ba tidak dirapatkan, bibirnya bunyinya gimana Pak Bu? Gimana kalau tidak dirapatkan bibirnya? Bunyinya gimana tuh? Jadi wa. Ya. Ya, jadi wa. Gitu ya. Jadi hamzah gitu ya. Gitu ya. Agak susah. Nah, di sini kita lihat
salah satu beberapa sifat yang tentunya dominan ya. Kalau di sini seperti halnya syiddah, tentunya sudah betul-betul dominan syiddah ya. Tapi di sini yaitu qalqalah ya. Huruf ba ini mempunyai sifat qalqalah Pak Bu. Qalqalah itu apa? Apa Pak Bu? Pantulan. Memantul. Pantulan ataupun memantul. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti halnya gini. Nah, ini pernah saya sampaikan juga kepada yang lainnya. Ini ketika ba sukun bisa dibaca tidak Pak Bu? Kira-kira? Tidak. Iya, tidak bisa dibaca ya. Tapi khusus nih, ya. Khusus metode banaba ini, kita bacanya bukan baca awalnya Pak Bu, ya. Karena kan huruf ba itu ketika kita baca kan langsung merapatkan, ya. Karena jahar kan, ya. Ba gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kita ketika itu tidak akan berbunyi apa-apa. Tapi karena di sini ada babe, nah maka kita kondisikan ba ini kita berikan huruf sukun ba ini fokus ke pantulannya, ya. Jadi kita baca seperti ini, be, nah gitu aja, ya. Khusus metode ini ya, bukan berarti itu berarti kalau ba sukun itu be, nah bukan berarti be-nya tapi pantulannya, ya. Dikarenakan apa? Biar nyambung ke sini Pak Bu, ya. Saya coba praktekkan gitu, be, ba. Nah kan ya kena kan ya? Kena gitu ya. Jadi nanti khusus huruf-huruf qalqalah nanti di awalnya huruf-huruf sukunnya mau itu dal, qaf, o gitu ya. Jim. Nah, ini nanti di modul ini di buku level ketiga ini yang nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian pelajari. Nah, ini insya Allah kita fokuskan ke pantulannya. Jadi nanti cara bacanya gini. Ba, ya. Tapi hati-hati Pak Bu, hati-hati. Jangan sampai gini. Be, nanti jadi gini. Babe. Hati-hati ya. Tapi langsung sekilas. Babe. Berikutnya. Bi. Oke. Berikutnya. Bu. Ya. Baru kita praktekkan madnya. Babi bu ba. Babi bu bi. Ingat tasdid ya. Bapak Ibu sekalian fokus di sini syiddah. Jadi syiddah itu jangan ada bunyi sedikit pun. Ditempelkan saja tanpa mengeluarkan suara, ya. Babi bu bib. Nah, hilang langsung. Bib bi itu syiddah, ya. Jadi tanpa ada bunyi. Jangan sampai gini. Biwi. Nah, itu ada yang mengalir. Hati-hati ya. Babi bu bib bi syiddah, ya. Babi bu. Nah, insyaallah ini ringan sekali ya untuk latihan ini ya. Dan nanti di modul ini Bapak Ibu sekalian ini insyaallah kita launching pokoknya Desember ini kita akan coba finishingkan dan juga kita cetak, dan nanti insyaallah di setiap latihannya ada barcode-nya ya, ada barcode yang bisa Ibu Bapak scan dan ada latihannya gitu ya, ada cara prakteknya. Jadi insyaallah mohon doanya mudah-mudahan segera selesai. Ini sudah 6 kali koreksian gitu ya. Jadi luar biasa ya untuk bab makhraj ini, dan nanti pun juga sepertinya bakal banyak masukan-masukan dari ahlinya gitu ya. Dari Bapak Ibu sekalian bisa jadi ada yang lebih paham, boleh ya untuk di nanti ya, mudah-mudahan kalau sudah launching dan sudah kami cetak, sudah jadi buku, nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan modul yang satu ini ya. Baik, sekarang kita polakan. Nah, di sini nanti ada Bapak Ibu sekalian bisa ikut mempraktikkan ya. Siap-siap nanti waiting list ya, atau raise hand-nya siap-siap ya. Dari sekarang boleh. Ya, saya praktekkan dulu. Polanya sama ya, polanya sama seperti yang tadi. Bana'a. Ingat tadi ketika ada sukun ya, ada huruf sukun, kita pantulkan. Pantulannya adalah pantulannya sekilas Pak Bu ya. Maka dari itu
pernah saya bahas juga. Nah, ini sekalian ya, saya akan coba bahas dulu Pak Bu ya di modul sebentar. Kedua kalau tidak salah ya. Ini. Nah, ini kita bahas di sini. Oke. Nah, kita bahas dulu ini ya. Ini saya kutip dari Mahad Al-Imam Ibnul Jazari ya. Dari syarahnya, qalqalah memiliki dua tingkatan. Ada kubro dan ada sugro ya. Pernah saya pun juga membahas waktu tahun lalu mungkin ya. Dikarenakan saya pun juga orang yang terus belajar Bapak Ibu sekalian, dan ternyata saya menemukan tingkatan qalqalah yang lebih kuat ya, yaitu kubro dan sugro saja. Jadi kubro dan sugro ini memang qalqalah itu hanya ada dua ya, meskipun kita bahas pernah waktu itu qalqalah yang ketiga itu apa Pak Bu? Qalqalah akbar. Apa kita bahas biar lebih kenal. Akbar. Ya, kita akan bahas. Dan ini pendapat Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala. Adapun yang disebut oleh sebagian ulama kontemporer yang mereka mengatakan bahwasanya tingkatan qalqalah itu ada 4 atau 3 gitu ya. Nah, yang sering kita dengar ada 3 ya. Bahkan mau itu di YouTube, media-media yang lain pasti ada yang membahas terkait dengan qalqalah akbar. Maka mereka telah menyelisihi ahli ilmu di bidang ini, ilmu tajwid, dari kalangan ulama salaf dalam ranah ijtihad sebagaimana yang disebutkan dalam kitab. Nah, di sini ya. Ini termasuk kitabnya, nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin mengetahuinya boleh di sini. Ini pun juga saya mengutip dari buku itu ya. Nah, adapun mazhab yang kami pegang adalah mazhabnya Imam Ibnul Jazari ya, Ibnul Jazari rahimahullah taala, dan orang-orang yang sepakat dengan beliau wallahu alam ya. Yang pertama adalah qalqalah sugro, yaitu ketika diucapkan huruf qalqalah yang berada di tengah kalimat. Contohnya seperti iqra gitu ya. Nah, ini qalqalah sugro ya Bapak Ibu sekalian. Posisinya berarti ada di tengah. Nah, sedangkan yang kedua tingkatan qalqalahnya adalah kubro, yaitu ketika posisinya di akhir. Al-falaqo, oro dan al-falaqo. Nah ya. Nah, di sini kita akan sekilas saja. Nanti Bapak Ibu sekalian pun juga nanti bisa jadi mendapatkan modul yang ini ya. Nah, sekilas saja kita kembali ke yang tadi ya. Nah, di sini Pak Bu. Nanti ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Terus qalqalah akbar itu apa? Nah, itu hanya ijtihad saja para ulama ya, untuk memudahkan. Untuk apa ya? Biar ibu bapak bisa membedakan gitulah ya. Contoh misalkan di Quran surah Al-Lahab ya. Kita coba buka langsung ya, biar lebih surah Al-Lahab. Sebentar, saya buka dulu. Nah, kita lihat di sini. Di ayat pertama, Pak Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ya. Kalau dari apa yang kita dengar itu pasti ada perbedaannya ya. Dari sugro, kubro, terus akbar, gitu ya. Ada perbedaannya. Tapi kalau kita memperhatikan sifatnya saja, sifat qalqalahnya sama, Pak Bu, ya. Apa bedanya coba di ayat 1 dan 2 qalqalahnya ya. Saya membicarakan qalqalah bukan tasydid. Watab be. Lihat, be ya. Didengarkan be, berarti pantulannya be. Watab be. Oke. Ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini be. Ayat 1, terus ayat 2 pun juga be. Sama ya? Nah, maka dari itu nanti nyambung ke sini Pak Bu, ke pola ini. Maka dari itu saya bikinkan seperti itu ya. Ada ba-nya tanpa tasydid, ada ba-nya bertasydid. Kita akan coba bedakan dulu yang ini ya, sebelum kita praktekkan polanya. Siap ya? Ini prakteknya seperti ini. Bubenabe. Nah, pantulannya ya. Sebagaimana tadi kita latihannya babe ya, bibe bube. Nah, gitu kan ya latihannya. Jadi pantulannya sekilas
yang tanpa ada tasydid ya. Jadi bubenab. Sedangkan yang bawah bubenab. Nah, kira-kira pantulannya sama nggak Pak Bu? Ujungnya lihat, fokus ke pantulan ujung ya. Fokus ke pantulan ujung. Beda. Pantulannya sama. Perhatikan, pantulannya saya membicarakan pantulan bukan tasydid. Pantulannya sama. Oke. sama. Saya baca lagi ya. Cuman temponya Saya baca lagi lebih. pelan, Pak Bu. Oke, lebih pelan ya. Yap. Bubenabe. Ingat, be-nya nih. Bubenabe. Oke, yang ke satu ya. Terus yang kedua, bubenabe. Be-nya sama tidak? Sama. Beda. Yang kedua ada jeda. Ada yang beda. Jadi jeda itu bukan kaitannya dengan kolkolanya, Bu, Pak. Ya, jadi jeda itu bukan kaitan dengan kolkolah yang tadi. Sifat kolkolahnya. Ditekan Nah, lembut. Yang kedua agak ditekan jadi nab. Oke. Ada tasjid gitu ya. Siap. tasjidnya Yang maksudnya. saya- Yang Ibu Bapak maksud pasti saya pun juga paham. Kedua ada nabernya. Oke, siap ya, Bapak Ibu sekalian. Boleh di-mute-kan dulu, saya bahas sedikit. Nah, jadi nanti ada fungsi tasydid, ya, ada fungsi tasydid dan yang tidak bertasydid. Nah, kalau dari segi bacaan, pengucapan kalimat ya, kalau saya berbicara pengucapan kalimat ini pasti beda, ya. Kalau ini bubenabe, kalau yang ini bubenabe, ada jeda. Nah, jedanya itu apa? Jedanya itu adalah karena ada tasydid. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan kolkolahnya saja. Ini kolkolahnya saja ya. Jadi pantulannya aja, bukan tasydidnya ya. Bukan tasydidnya. Kalau saya berikan garis mungkin seperti ini nih. Nah, ya. Kalau saya berikan garis seperti ini. Jadi kita lihat posisi yang di sininya Pak Bu. Nah, ya. Dari segi bentuk aja deh, ya. Bentuknya sama ya, nggak beda-beda. Tapi kalau misalkan posisinya ke sini, nah, ke sini baru berbeda ya, karena ini ada tasydid, ini tidak ada tasydid. Nah, yang saya bahas adalah yang ininya Pak Bu. Ini nih, kolkolah ini ya. Jadi kolkolah ini kalau kita perhatikan sama. Be-nya sama ya. Bu benabe. Be-nya, be, ini be. Ini pun juga sama be. Bu benabe. Tuh, be-nya sama. Jadi yang membedakan itu adalah tasydid. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa kolkolah itu hanya ada dua, sugro dan kubro. Tapi tidak mengapa juga Bapak Ibu sekalian untuk terbantu dan juga bisa membedakan dengan istilah kolkolah akbar. Tidak mengapa, karena ini hanya ijtihad saja, gitu ya, untuk memudahkan ya kita untuk belajar. Tapi hakikat kolkolahnya yang tadi ya, saya pun juga sepakat memang yaitu kolkolah itu hanya ada dua, sugro dan kubro. Andai pun Bapak Ibu sekalian mengenal kolkol akbar, nggak apa-apa ya, selagi kita bisa mempraktekkan dengan baik dan benar, nah itu ambil saja, nggak apa-apa ya, untuk memudahkan. Karena ini hanya metode saja ya, metode penerapan dan juga ijtihad untuk Bapak Ibu sekalian biar mengenal, oh ternyata kolkolah itu ada bedanya, yang sugro, yang kubro, yang akbar. Tapi kalau misalkan istilahnya kita hilangkan Pak Bu, ya, istilahnya kita hilangkan. Ada kolkolah yang ada di tengah, ada kolkolah yang ada di akhir tapi tanpa bertasydid, dan ada kolkolah di akhir tapi bertasydid, gitu ya. Nah, itu berarti kan ada istilah-istilah yang kita ucapkan yang memang berbeda, gitu ya. Baik, cukup ya. Sekarang kita fokus ke praktek, ya. Fokus ke praktek. Saya sampaikan yang itu saja dulu. Baik, nanti barangkali ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Baik, saya praktek dulu. Di sini sudah ada yang raise hand ya. Oke, prakteknya seperti ini Pak Bu. Dan paling akhir harus dibedakan ya. Harus ada jeda. Banababna baununa binabi banabaini bubanaba. Banababna baununa binabi banabaini bubanab. Nah, gitu ya. Banababna baununa binabi banabaini bubanab. Banababna baununa binabi banabaini bubanab. Oke, siap. Teshipa, mohon dibantu, kita akan coba, mohon maaf, 2 orang dulu sepertinya ya, biar efektif waktunya. Silakan. Oke, Praktekkan baik, yang baik. pola banaba ya, silakan.
Oke, siap. Terima kasih banyak Ustadz. Kita panggil yang pertama ada Ibu Rita Andriani yang sudah menggunakan Ya, fitur raise hand-nya. Silakan Ibu. ya, makasih Teti Pak. Auzubillahi. Bana babna baununa nabi bana baini bu bana be. Bana babna baununa binabi bana baini bu bana be. Nah, sedikit lagi. Bu benab be. Bina bana babna baununa binabi bana baini bu bana be. Terlalu lama. Apa dikurangi Bu, ya. Bana Seperti ba ini. Afwan, kita bahas dulu ya. Jadi ya contohnya apa namanya lebih mudahnya bu gini bana Pak. Seperti halnya kita berikan harokat dulu ya. Bu benab ba. Nah, banyakin apa kita ganti dengan be. Bu benab ba. Jadi be. Bu benab be gitu ya. Jadi syidahnya kerasa dulu. Enggak bu benab be. Nab be terlalu cepat tapi bu benab be gitu ya. Coba bu satu kali. bana be. Segitu. Coba di Binabi benab bana ba dari ulang lagi. benab. Bana ba bena baununa binabi bena baini bu bena be. Bana ba bena baununa binabi bena baini bu bena be. Masih kurang. Bu benab Bu be. be- bu bena be. Itu yang itu Bu, yang itu. Yang Bu tadi bena agak masih be. langsung. Gitu. Sip cukup. Alhamdulillah. Baik. Makasih Ibu Ustaz. Rita ya. Ya, Masya makasih Allah. Ya. Ustaz. Sama-sama Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Syukran Baik, Ibu sama-sama. Rita. Terima kasih Pak. Baik. Selanjutnya di sini ada Ibu Haslinda. Silakan Ibu. Ya. Bana Bentar. babna baununa bina. Oke, Afan ya. Oke, silakan Ibu Haslinda untuk dibuka Ya. mikrofonnya. Ya, Ada terima suara kasih Ibu? Tesipa. Oke, sama-sama Ibu. Bana babana baununa binabi bena baini bu bena be. Bana babana baununa binabi bena baini bu bena be. Masya Allah, tabarakallah. Sip, mantap. Ibu Haslinda. Ini dari mana saja nih ya? Maksudnya kota asal mana Riau. saja? Ibu Haslinda dari mana Bu? Riau. Rio, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Tapi kita terasa dekat ya, terasa satu tempat ya. Ya. Masya Allah. Syukur ya, Alhamdulillah. Baik, kita jeda dulu ya, Bapak Ibu sekalian ya, yang Allah muliakan. Nah, ini pola-pola ini kebetulan banget nih ya di huruf ba ya, Tesipa ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sedikit saya juga ingin men-sharekan karya ya. Salah satu karya yang launching juga di tahun ini di bulan Desember yaitu kalender. Nah, ini apa namanya Bapak Ibu sekalian, sepertinya Tesipa katanya ada apa namanya spesial untuk peserta Zoom malam hari ini ya. Halo Ya, Tesipa? betul Pak Ustadz. Ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian, tadi yang nyimak di awal kan ada apa namanya? Ada irama huruf hijaiyah ya. Abatafajaha kho. Nah, ini urutan ini Pak Bu ya. Kalau kita perhatikan ini sudah saya susunkan seperti ini. Abatafajaha kho, tapi berharokat ya. Dadaraza sashaso batawa'a ghafaqa kalamana wahaya. Dan dengan kalender ini pun juga Bapak Ibu sekalian bisa berdakwah ya, bisa berdakwah dengan apa? Nih, di sini lihat ya. Ada scan untuk kelas tahsin gratis, nanti bisa bergabung ke kelas kita di hari Rabu dan hari Ahad ini ya. Dan di sini kalau di scan Bapak Ibu sekalian nanti dapat apa namanya? Dapat video yang tadi itu ya. Coba ada yang mau scan boleh di sini tuh ya. Di sini ada video huruf hijaiyah yang tadi ya. Ada animasinya dan khas kita memberikan karakter yang bagus ya. Oke, boleh, silakan kalau penasaran ya, silakan. Nah, di scan silakan, atau misalkan di capture dulu boleh ya. Oke, sudah ya Dole? Sudah ya. Saya perlihatkan dulu yang lainnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu sekalian akan
mendapatkan pola-pola juga yang seperti halnya 2 harokat. Nah, di sini ada ya, ada scan. Ini fullnya ada loh, Pak Bu. Full. Ini dari mulai A sampai huruf ya. Full ada ya. Nah, tidak hanya itu, di sini ada kalendernya ya. Terus berikutnya di sini ada pola asik 4 harokat juga. Ini saya bikin komplit loh Pak Bu ya, bikin komplit. 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat ya. Terus berikutnya di sini ada pola asik ikhfa syafawi dan juga iklab ya. Mana baununa binabin baini buna ya, seperti itu. Terus di sini ada latihan-latihannya ya. Terus berikutnya di sini ada pola ikhfa hakiki ya. Apalagi ini untuk anak-anak kita ini asik banget Pak Bu ya. Mudah-mudahan manfaat ya bagi yang mau nih. Insya Allah Teh Syifa sepertinya akan memberikan apa kejutannya nih pada malam hari ini. Mau, Pak. Nah, terus di sini ada gunah musyadadah komplit ya, latihannya ada. Nah, ini nih Pak Bu. Ini kol-kolah nih, yang tadi ya. Bana baununa binabi bana baini bu bana be. Dan tidak hanya huruf ba, tapi di sini pun juga dibahas ba-nya, jimnya, dalnya, to dan huruf qafnya. Ah, siapa yang mau nih? Dan ternyata insya Allah Teh Syifa ada bonusnya nggak Teh? Mbak Sipa. Teh Syifa Ada dong Pak ada Ustadz. bonusnya Teh Syifa? Mau Bonusnya Teh. katanya Pak Bu, bonusnya ya. Bonusnya adalah poster makomat. Nah, dari saya langsung nih. Betul sekali. Poster Ya, makomatnya. Ya, coba nih. Saya testing Pak Bu. Barcode-nya yang ini nih, ya untuk poster makomat. Barcode-nya yang ini testing dulu silakan, ya. Sebelum nanti Teh Syifa mengeluarkan apa namanya? Hadiahnya. Nah, ini ya. Saya sudah pesan 2 apa Sudah dapat. pesan? Masya Allah, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Dan al-fatihahnya mudah-mudahan apa namanya bisa mempraktekkan semua irama ya. Ada irama kurdi, ada irama jiharka, irama hijaz, ya, irama nihawan. Jadi Bapak Ibu sekalian tuh ada irama ros juga ya. Ini irama-irama yang nanti sesuaikan saja ya. Atau misalkan ingin mempelajari semua irama bisa ya. Itu saja mungkin dari saya biar lebih jelas saja ya. Dikarenakan saya yang membuatnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sehingga saya akan apa namanya menjelaskan seperti halnya tadi saya jelaskan ya. Itu saja, saya istirahat terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, nanti siap-siap ya untuk sesi berikutnya tanya jawab dan juga nanti sesi talaki juga boleh ya. Nanti beberapa peserta yang hadir yang sudah raise hand nanti bisa mempraktekkan di pola yang lainnya ya. Baik, sambil saya beristirahat kita simak barangkali Teh Syifa akan menyampaikan sesuatu nih ya. Baik Teh Syifa silahkan. Afwan, Bapak Ibu sekalian saya izin minum dulu dan istirahat. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk waktu dan tempatnya. Dan sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, nah Bapak Ibu semua bisa catat terlebih dahulu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nanti bisa dipanggilkan namanya satu persatu menggunakan fitur raise hand-nya ya. Dan juga nanti akan ada sesi talakinya juga ya yang sesuai Pak Ustadz sampaikan barusan. Oke Bapak Ibu semua, sekedar informasi saja dari kami, dari tim Sobat Ngaji mengenai produk terbaru dari tim Sobat Ngaji yang sudah disampaikan barusan oleh Ustadz Ari. Suaranya kecil banget. Kalender tahun 2025. Bagaimana Ibu? Untuk suaranya sih Pak, terdengar dengan jelas nggak nih? Suaranya kecil, kurang jelas. Suaranya kecil. Suaranya iya. Cek suaranya bagaimana nih Bapak Ibu? Agak lumayan. Sudah terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu semua. Mohon maaf, ini siapa nih ya yang menggunakan layarnya, boleh Tahu ini. Ustadz Ari ya. Tahu itu. Oke, mohon maaf Ustadz. Oke, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu semua yang sesuai tadi informasi dari Ustadz Ari Abdullah, yaitu dari tim Sobat Ngaji kita launchingkan yaitu produk kalender tahun 2025 ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah order. Nah, bagi yang belum order jangan khawatir ya, khusus malam hari ini, khusus yang ikutan kelas tahsin akbar di Ahad malam hari ini, Bapak Ibu semua beruntung sekali nanti akan mendapatkan kalendernya ini untuk kalender tahun 2025 yang
insya Allah juga bermanfaat bagi kita semua, untuk anak-anak kita, karena untuk isi kalender ini sudah lengkap dengan huruf-huruf hijaiyahnya, juga sudah lengkap dengan barcode-nya yang bisa kita akses, serta tanggalnya pun lengkap sekali, ada tanggal Masehi serta tanggal Hijriyahnya juga ya. Nah, kabar baiknya bagi Bapak Ibu yang order kalender tahun 2025 ini, beruntung sekali nanti akan mendapatkan gratis poster makomatnya juga ya. Untuk poster makomatnya juga terbaru nih Bapak Ibu semua, kita perlihatkan sebentar. Nah, ini untuk poster makomatnya ini juga karya dari Sobat Ngaji, yaitu penyusun dari Ustadz Ari Abdullah juga. Untuk poster makomat ini Bapak Ibu semua akan mendapatkan 5 lembar ya, yang dimana untuk poster makomat ini sudah lengkap dengan hot Arab yang besar, jadi insya Allah akan lebih mudah dibaca oleh semua kalangan usia, dan sudah lengkap dengan juz 30 yang bisa Bapak Ibu akses serta menggunakan barcode-nya yang bisa di-scan ya. Insya Allah bermanfaat juga, dan lembarnya juga cukup besar Bapak Ibu semua ya. Ukurannya juga besar, A2, dan bahannya juga lebih tebal ya. Masya Allah tabarakallah. Nah, bagi Bapak Ibu yang penasaran nih ya, bisa langsung hubungi nomor Syifa yang ada di kolom komentar Zoom-nya ya. Bagi Bapak Ibu yang khusus hadir ya, yang hadir malam hari ini, beruntung banget akan mendapatkan kalender Kalau tahun saya 2025 dengan ordernya bonus poster masih makomatnya juga ya. Sekaligus dapat 2 produk dengan harga 99 ribuan aja ya. Masya Allah tabarakallah, order 1 dapat 2 produk ya Ordernya Bapak di Ibu semua, mana dan nih? juga ini bermanfaat sekali. Maaf Masya Allah Bu, ya. Bisa maaf Bu langsung Ustazah, hubungi nomor ordernya di Syifa yang mana? ada di kolom komentar ya Bapak Ibu semua. Masya Allah, ini semua poster dan produknya itu bisa di-scan menggunakan kamera ya. Kamera di handphonenya masing-masing Bapak Ibu semua ya, untuk bisa dipelajari di rumah. Ini bermanfaat bagi kita semua, kalangan usia ini bisa pakai. Masya Allah ya. Bu Ustadz, maaf, saya kan sudah order, apakah dapat tidak itu makomatnya? Kalender tadi pas tadi udah saya transfernya. Gitu ya Pesannya Ibu ya. Ibu ordernya di siapa? Di admin Atakwa ya. Nah, kalau Ibu order di kami di Mitra. Siva malam hari ini, karena bonusnya baru launching hari ini ya Bapak Ibu semua, bisa langsung hubungi nomor Siva saja. Seperti itu Ibu ya. Di Mitra, kalau saya Mitra kalau nggak Oke, salah. baik. Bisa langsung hubungi nomor Siva ya Bu ya. Nanti kita bisa chat di sana di Japri mengenai produknya seperti apa. Tapi kan sudah saya mau udah order tadi siang. Oke, Gimana? Ibu bisa order lagi ya biar bisa dapetin bonusnya, karena kita baru launching nih untuk di Sobat Ngajinya. Seperti itu. Oh, saya udah sempat sih buat cucu 1, buat saya 1 Masya tadi teh. Allah. Ya Bisa udah. order lagi buat keluarganya yang lain Ibu Ika ya. Oh iya siap. Oke, Makasih. siap. Terima kasih Ibu. Bu. Oke, untuk yang lainnya apakah masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu semua? Oke, Syifa Bapak ada Ibu di semua, mana? untuk Syifa. mengenai produknya nanti bisa langsung hubungi nomor Syifa yang ada di kolom komentarnya. Dan sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab terlebih dahulu mungkin ya. Oke, di sini siapa yang mau bertanya Bapak Ibu semua mengenai materi malam hari ini? Boleh bersuara ya Bapak Ibu semua. Syifa. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Yang order malam Waalaikumsalam ini langsung transfer ya, 99. Ininya rekening seperti biasa ya. Kok boleh tahu nih dengan Ibu siapa? Yang putut. Oh, Eyang, siap. Untuk rekeningnya seperti biasa kalau di Sobat Ngaji atas nama Feby yang belakangnya 2603 ya. 3006 ya. Ya. Oke, siap Eyang. Berapa Nanti bisa dong langsung japri rekeningnya? ke Siva ya Eyang ya. 99 nomor ya. rekeningnya tuh bank apa, nomor berapa ya? Kalau untuk rekening khusus Sobat Ngaji, Bapak Ibu semua, yaitu hanya satu arah,
yaitu di Bank BSI saja ya, atas nama BSI, terus Feby nomor rekening? Adrianti. Nanti Bapak Ibu semua bisa langsung japri saja ke nomor Siva, nanti akan Siva bantu sharekan Oke, untuk oke. nomor rekeningnya ya. Oke, Ya, siap Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak untuk waktu dan tempatnya. Dan Siva kembalikan lagi kepada Ustadz Ari. Silakan Pak Ustadz. Teh Siva mau tanya, Oke, siap. Bagaimana mau Ibu? tanya, eh, eh, kelas kelas mahrojnya itu kapan dimulainya ya? Alhamdulillah untuk kelas makhraj itu kita sudah mulai, Ibu Haslinda, untuk di Iya. tanggal 25 kemarin. Nah, Ibu Haslinda kalau mau bergabung bisa langsung japri Siva, nanti ada placement testnya terlebih dahulu seperti itu Ibu. Nanti untuk waktunya akan diinformasikan kembali mungkin di bulan Januari ya Ibu ya. Oh, Nanti sudah, insya Allah kita akan sudah. buka kembali untuk kelasnya. Oh, sudah Teh Siva yang di japri ke Teh Siva kemarin sudah ada placement testnya. Oke, siap Ibu. Nanti akan Siva bantu respon secepatnya Ibu ya. Sudah Teteh respon, tapi kelasnya yang belum dikasih gitu. Oke, baik Ibu Hasna, mungkin Siva bantu sambung di WhatsApp-nya Ibu ya untuk mengenai kelas tasin makhrajnya. Ya, Oke, baik, terima makasih, kasih banyak Ibu Haslinda. sama-sama. Oke, Bapak Ibu semua, kita memasuki sesi tanya jawab. Siapa di sini yang mau bertanya mengenai materi pembelajaran malam hari ini? Boleh langsung Assalamualaikum. bertanya. Oke, di sini ada Kak Fatir ya. Silakan Kak Fatir. Mau ke Ustadz Ari Abdullah. Silakan. Silakan Kak Fatin, Masya Allah. Ya selalu hadir Kak. Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Silakan. Ustadz, kalau kayak misalkan saya ngaji, tapi kayak masih terbata-bata, gimana ya? Takut dosa, gimana bimbingannya? Masya Allah ya. Sudah itu saja Kak Fatir. Udah. Nah, insya Allah ini yang dikatakan oleh Rasulullah ya. Ada yang mahir, ada yang terbata-bata. Tidak usah merasa kecil hati ya. Kata Rasulullah, yang terbata-bata mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala per huruf, 10 kebaikan, 1 hurufnya. Dan pahala yang kedua adalah pahala berusaha. Insya Allah. Khawatir malahan menjadi banyak pahalanya insya Allah. Ya. Yang penting apa? Catatannya adalah jangan berhenti belajar Kak Fatir. Insya Allah. Ya. Ini yang mengatakan Rasulullah, bukan saya. Ya. Jadi insya Allah akan mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama pahala per huruf. Pahala yang kedua pahala berusaha. Ketika Kakak Fatir berusaha untuk belajar lebih baik lagi, lebih lancar lagi, insya Allah itu pahala semua. Ya. Itu saja Kak Fatir, insya Allah tidak usah khawatir ya. Gak akan ada dosa bagi orang yang belajar dan berjuang berusaha. Ya. Gimana bimbingannya di sini sepi. Insya Allah ya tidak usah khawatir ya. Nah cuman ada sebagian besar juga kata para ulama yang harus kita hati-hati itu adalah kita enggan untuk belajar, kita enggan untuk mengusahakannya gitu ya. Jadi selagi kita berusaha, selagi kita memaksimalkan, apalagi sebagaimana pernah saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, jadi ukuran belajar Al-Quran itu bukan ukurannya usia kita ya, tapi selagi ada usia, kita manfaatkan, maksimalkan untuk belajar. Karena perlu kita ketahui, yang wajibnya itu adalah bukan hasilnya, bukan hasil kelancaran dalam membaca Al-Qurannya, bukan kefasihannya, bukan keindahannya, tapi yang jadi kewajiban kita adalah bertolabul ilminya. Itu Kak Fatir, dicatat ya. Jadi kewajiban kita bertolabul ilmi. Yang bisa menjadi dosa itu, yaitu kita sudah enggak mau belajar, sudah tidak ada niat sedikit pun untuk belajar. Bahkan lama-kelamaan kalau hal seperti itu terjadi, bisa jadi kita tidak mudah untuk menerima ilmu-ilmu dari guru-guru kita gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua terjaga di sini semua mengusahakan, memaksimalkan siapapun gurunya tetap kita belajar insya Allah ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi insya Allah kewajiban kita adalah belajarnya. Ingat ya, belajarnya, bukan kefasihan, keindahan, hasil kelancarannya, tidak ya. Tapi selagi kita ada usia kita maksimal. Itu Kak Fatir ya. Semangat Kak Fatir ya, selalu hadir alhamdulillah. Kalau di hari Rabu hadir juga Kak Fatir hari Rabu?
Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah ya. Sepertinya harus hadir juga di kelas privatnya nih Kak Fatir ya. Ya, meskipun nanti kita barengnya sama sama apa namanya yang sudah muda ya. Mudanya sudah terlewat Kak Fatir ya, tapi insya Allah ya. Baik, mantap ya. Pertahankan dan juga semangat terus Kak Fatir ya. Baik, cukup Kak Fatir ya. Barangkali ada yang lainnya silakan. Boleh. Ada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kalau kita baca dalam hati, contohnya itu Alhamdulillah. Kan kalau kita baca dalam hati Alhamdulillah tidak tertentara itu hanya. Bagaimana caranya itu Ustaz, supaya bisa tentara? Ini Kalau ya. dalam Ustaz. Ini pernah saya sampaikan juga kepada guru saya gitu ya. Ini hasil dari apa namanya dari pertanyaan peserta gitu ya. Jadi Ustadz boleh tidak saya membaca Al-Quran di dalam hati gitu ya. Jadi di dalam hati itu gimana maksudnya? Nanti kan ada beberapa tahap ya. Kalau misalkan kita seperti sholat ketika tidak dikeraskan ya, bahasanya biar lebih mudah ya, tidak dikeraskan itu apakah kita diam saja? Diam tapi hati kita membaca itu ya. Nah, ternyata tidak Bapak Ibu sekalian ya. Harus tetap kita mengucapkan lafaz-lafaznya tapi tidak dikeraskan gitu ya. Jadi sebagaimana perintah dari Allah pertama ikro ya, membaca ya. Jadi membaca itu ucapkan ya. Apalagi ada yang namanya yaitu kita mempelajari makhorijul huruf, sifatul huruf. Berarti kan ada karakter, ada sifat yang harus kita tunaikan gitu, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sehingga diusahakan minimal ada pergerakan dalam bibir kita, Pak Bu ya. Contoh misalkan kita sholat zuhur nih. Berbeda kan ya, kalau misalkan di dalam hati itu ya mungkin seperti ini nih. Misalkan Allahu Akbar, langsung diam gitu ya. Tiba-tiba ruku dan ternyata kita sudah membaca Al-Fatihah, membaca surah apa misalkan gitu ya. Nah, itu apa kata guru saya waktu itu, saya juga pahami seperti itu ya. Jadi sehingga minimal kita harus ada pergerakan di dalam bibir kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Jadi tetap ada lafaz-lafaz yang kita ucapkan ya. Jangan apa namanya jangan sampai kita hanya bibir kita diam saja. Ya seperti ini nih. Saya membacakan alhamdulillah ya. Nah, gini doang nih. Jadi hanya kita saja tahu gitu ya. Hanya yang tahu hanya kita saja gitu ya di dalam hati. Bahkan kalau di dalam hati yakin tidak ada yang tidak lancar Pak Bu ya, betul tidak? Kalau kita ngaji di dalam hati pasti lancar semuanya. Pasti fasih semuanya, pasti lancar, pasti indah gitu ya. Karena apa? Yang kita bayangkan adalah keindahan, kebagusan, kefasihannya kan? Kalau kita membaca dalam hati gitu nih. Kurang lebih ya, meskipun Allah itu tahu, Maha tahu ya, kita membaca dan tidaknya. Tapi sebagian banyak para ulama tajwid mengatakan harus ada pergerakan di dalam bibir kita meskipun bacaannya dipelankan, gitu ya. Kan sholat zuhur, asar gitu kan ya, itu kan dalam artian dipelankan gitu ya, bukan dihilangkan suaranya, bukan di dalam hati, kan nggak ada keterangan di dalam hati ya, membaca di dalam hati nggak ada ya, tapi dipelankan. Ya dikecilkan volumenya gitu ya. Jadi tetap ada bacaan alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim gitu kan ya. Kalau misalkan yang dikeraskan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau yang dipelankan alhamdulillahi rabbil alamin. Ada Bu, tetap ya. Itu mungkin Ibu ya yang Ibu maksud, betul tidak? Iya Ustaz, betul. Iya, soalnya apa? Nanti kendalanya adalah ya ketika kita membaca di dalam hati pasti nggak ada yang salah gitu. Benar semuanya, fasih semuanya. Ibu ingin bacaan indah, di dalam hati saja baca. Ya, oke gitu aja. Ya, jadi apa namanya? Hemat saya tetap Bu, ya harus dilafalkan. Ya, karena Al-Quran itu barokahnya kan berbeda ya. Setiap apa yang kita lafalkan, ya itu lafalkan itu kan melafalkan kan, mengucapkan, membaca ya, dan ada suaranya meskipun sedikit gitu ya. Nah, andai pun misalkan nih ada beberapa kondisi Bu, ada beberapa kondisi ibu itu harus membaca Al-Quran memang pelan banget gitu ya. Ya pelan banget itu harus membaca dalam hati misalkan itu ya. Jadi memang ini beberapa konteks yang harus kita juga
pahami ya. Seperti halnya kalau saya juga ketika membaca buku nih Bu, biasanya memang tidak terlalu ini ya. Membaca buku kan dilihat saja bisa paham ya. Dilihat. Yes, Gitu kan ya. Nah, gitu kan ya. Nah, cuman Al-Qur'an itu tetap beda, Bu. Beda, Al-Qur'an itu berbeda. Ya, berbeda dengan bacaan teks gitu ya. Jadi usahakan karena setiap yang kita usahakan yang tadi saya sampaikan ya. Jadi pahala yang kedua yang kata Rasulullah pahala berusaha. Nah, untuk melafalkan saja bersuara sedikit saja, sedikit ya. Tidak terlalu ya pokoknya sedikit, memang hanya kita yang tahu. Mungkin orang lain tidak akan tahu, tapi tetap kita melafalkan. Alhamdulillah gitu ya. Jadi insya Allah pahalanya juga akan berbeda tentunya ya. Jadi itu saja. Karena memang kalau misalkan kata guru-guru saya pun juga itu. Jadi kendalanya adalah kita jadi keenakan membaca di dalam hati Bu gitu ya. Jadi dikhawatirkan kita terlalu nyaman membaca seperti itu. Jadi diusahakan keraskan ya suaranya. Maksudnya bukan keraskan itu berteriak ya enggak, tapi mengeluarkan suara, menunaikan sifat-sifatnya gitu ya. Hak dan mustahak setiap hurufnya gitu ya. Jadi lebih nyaman dan juga lebih khusyuk Bu, lebih khusyuk dan juga berbeda rasanya ya, rasanya beda ya. Oke, itu saja mungkin Bu ya. Iya Ustaz, terima kasih banyak Ustaz jawabannya. Oke, baik. Sepertinya satu lagi ya, karena waktu kita sudah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bu dari Serang Banten. Dari Serang Banten. Ya. Tadi kan tentang kol-kolah ya. Kol-kolah ada kubro, ada subro. Nah, tadi dikatakan bahwa kubro dan subro di tengah kalimat dan di akhir ya Pak Ustaz ya. Nah, apakah bunyinya itu walaupun di akhir dan di tengah tetap sama pantulannya gitu? Ya. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya. Jadi untuk sifat pantulan itu semuanya sama sebetulnya ya. Nah, untuk membedakan sugro dan kubro itu terdengar lebih ringan karena apa? Karena memantulnya nyambung kepada huruf yang berikutnya. Lam yalid walam. Tapi kalau kita pisahkan lam yalid jadi lebih dominan kol-kolannya ya. Tapi ketika kita sambungkan dengan huruf yang berikutnya, lam yalid wa lam yulad. Nah, lebih kuat yang terakhir daripada yang tengah. Itu saja bedanya, Bu ya. Jadi kenapa dibedakan sugro dan kubro, tengah dan akhir? Karena dari segi pelafalannya lebih ringan ketika menyambung kepada huruf yang berikutnya. Maka dari itu kesalahan yang sering terjadi apa? Memberatkan kol-kolah sugro ya. Contoh seperti ini, lam yalid wa lam yulad. Ada yang seperti itu? Nah, ya, jadi harus ringan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Tidak, lam yalid wa lam yulad. Nah, itu ya. Itu tidak disamakan seperti itu. Jadi ini konteksnya adalah apa yang kita dengar, Bu, ya. Ketika kita mendengar kol-kolah sugro itu ringan karena apa? Karena nyambung pantulan ke huruf yang berikutnya. Lam yalid wa, itu kan ya? Beda ya? Lam yalid wa lam yalid wa. Kol-kolannya sama, cuman karena nyambung dengan huruf yang berikutnya terasa lebih ringan daripada yang di akhir. Maka istilah itu diberikan oleh para ulama sugro dan kubro. Gitu kurang lebih, Ibu. Cukup atau masih kurang, Ibu? Cukup Pak Ustadz, terima kasih. Nah, sama-sama ya, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sepertinya kita cukupkan dulu ya. Meskipun Bapak Ibu sekalian di sini masih standby ternyata, alhamdulillah ya, masih bersemangat Bapak Ibu sekalian. Masih. Insyaallah ya. Masih harus semangat ya insyaallah ya. Tapi tetap kita batasi ya untuk waktunya. Dan terakhir barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan
juga terkait dengan apa yang tadi ya saya simak tadi dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian terkait dengan kelas ataupun produk-produk saya, produk-produk Sobat Ngaji yang sudah saya bikin, tim bikin itu ya. Nah ini karya dari kami, mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Terkhusus kita meminta doa juga kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa membuat produk-produk yang insya Allah bermanfaat ya, dan juga lebih banyak lagi manfaatnya untuk semuanya insya Allah ya. Salah satunya dengan kalender yang sudah kami luncurkan ya. Ini terkhusus tidak hanya untuk anak-anak ya, tapi sebagaimana kita punya slogan Bapak Ibu sekalian, masih ingat, dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan ya. Jadi minimal menyenangkan mata saja dulu ya. Apalagi kalender yang seperti ini ya. Nyaman di mata dulu ya, nanti ketika kita pelajari menyenangkan insya Allah, apalagi nanti bersama anak-anak kita gitu ya. Baik, mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala support dan juga dukungannya ya, dan bersama-sama beristiqomah bersama kami ya. Alhamdulillah di sini saja saya melihat banyak yang apa namanya tadi, Kakak Fatir selalu hadir ya, Kakak Nur Sapitri nih selalu on cam ya, dan juga selalu hadir. Sering saya lihat setiap Ahad nih Bu ya. Sehat selalu Bu ya. Alhamdulillah ini ya. Yang lainnya boleh nanti ya. Kalau untuk bersilaturahmi boleh on cam ya. Tapi nggak wajib ya, nggak wajib. Karena apa? Nanti kalau misalkan suatu saat kita ketemu di tempat atau di kota ibu-ibu ya, di kota Bapak Ibu sekalian. Nah kalau misalkan sudah tahu apa namanya wajah Bapak Ibu sekalian, nah kita kan bisa bersilaturahmi ya. Apalagi saya rencana itu di apa namanya di bulan Januari nih sih Pak, saya mau ke Cianjur ya. Di sini ada orang Cianjur tidak nih kira-kira? Ada Cianjur. Ustadz, Ada ya? Ada Bu? Di mana Cianjurnya Bu? warung kondang Ustadz. Oh, warung kondang. Waktu itu pernah saya ke sana Bu. Ya, Jadi apa namanya pas gempa bumi ya waktu itu ya. ya, rumah terkenal Ustadz. Boleh, boleh. Nanti boleh bersilaturahmi Bu. Saya rencana Januari tanggal 8. Al-Kadi, warung Gitu ya? kondang Ustadz. Masya Allah. Nanti boleh apa namanya japri ke Tesipa, nanti nomornya apa namanya di-sharekan ke saya. Atau Ibu boleh japri saya bisa ya, di grup ya. Insya Allah Januari kita apa bersilaturahmi Bu. Alhamdulillah ya. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian. Sepertinya boleh terakhir satu lagi, barangkali ada yang mau disampaikan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Cukup ya? Oke, sepertinya cukup Tesipa ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, sudah memaksimalkan waktunya, sudah mengorbankan waktunya. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan menjadi amal soleh dan juga pahala yang berlimpah kepada Bapak Ibu sekalian, terkhusus untuk kami juga tim Sobat Ngaji. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga keberkahannya, amin ya robbal alamin. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tetap semangat ya, dan juga jangan bosan-bosan bertemu saya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini bernilai amal soleh dan juga ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kembali di pertemuan yang berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Saya cukupkan sekian. Aku lu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran Ustaz. Tesipa syukran. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustadz Ari yang sudah memaparkan materi malam hari ini. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu, berlimpah berkah, berlimpah juga rezekinya. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di kelas Tahsin Akbar di hari Rabu malam, khusus bedah tajwidnya ya. Jangan lupa di-share juga linknya karena program Tahsin Akbar ini gratis ya. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin order untuk kalendernya, khusus Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, order kalender dapat gratis poster makomatnya ya. Masya Allah, bisa langsung dijapri saja ya. Insya Allah akan Sipa bantu balas satu persatu untuk chatnya.
Baik Bapak Ibu, mari kita cukupkan kajian malam hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah mewakili sahabat kaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam dan juga selamat beristirahat Bapak Ibu semua. Mari kita simak untuk huruf hijaiyahnya ya Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Sipa, terima kasih Sama-sama banyak. Ibu. Terima kasih Mbak Sipa. Sama-sama Ibu. Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji. Ayo. Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas Tashin gratis bersama Sobat Ngaji. Ya, gabung yuk. Sebelum itu, mari kita hafalkan huruf hijaiyah dulu. Abata saja haho dazaroja syasyaso dotozo agofako kalamana wahaya